life with the same pattern. How to be excited again? No answer. It's just a big question for me. It begins with school life. Dan bentar lagi aku bakal masuk kuliah. Dan I'm not really excited. Bahkan aku kayak, aku pengen kuliah tapi aku gak suka sosialnya. Aku gak suka bagaimana pattern yang akan terjadi di sosial yang aku udah muak dengan itu. Aku dulu pernah jadi orang yang aktif banget, banyak berpartisipasi di banyak hal. I think I don't have another reason, I just want to exist. Just want to participate. Klisenya aku selalu ngeliat kayak gini. Kita tuh pasti ada apa ya, perkenalan, pembukaan dan segala rupa. Terus tuh nanti ada satu orang atau dua orang atau satu kelompok yang cukup dikenal namanya atau kayak mereka yang heboh atau apa. Terus tuh kita berkelompok, kita punya teman yang temennya tuh nantinya bakal jadi sementara. Orang yang terkenal kata aku tadi itu juga bakal sementara. Kita ketemu banyak orang baru. Terus awal-awal kita setuju dengan semua hal yang orang lain ucapkan karena kita ingin diterima satu sama lain. Setelah itu kita bakal dikecewakan. Dikecewakan karena ekspektasi kita, bukan karena dia bener-bener orang jahat gitu, atau bahkan dia memang bener-bener orang jahat. Setelah itu kita mulai bosan. Terus tuh kita nunggu akhir, tapi ada yang gak mau bener-bener akhir, atau ada yang pura-pura, ada juga yang enggak, ada yang terus terang mau bener-bener berakhir. And everything about that dari dulu selalu kayak gitu. Dan drama-drama senioritas, drama-drama organisasi, drama-drama banyak hal lagi. I know it's society, but is it always like that? Is it always like that? Selama aku hidup dimanapun. Kenapa macamnya selalu kayak gitu? Kenapa selalu kayak gitu? I don't know. Karena itu memang disetting kayak gitu kah? Apakah itu negatif? I don't know. Tapi selalu kayak gitu apa? Selama 3 tahun ya, 3 periode SD, SMP, SMA, dan di sela-sela itu juga kita bakal punya event-event yang kita tuh harus kenalan lagi kayak gitu. Why it has to be like that? Siapa sebenarnya yang setting semua itu sampai kita bosen, sampai aku gak mau lagi ngelihat pattern itu di depan aku sekarang. Tapi katanya kita tuh harus tetap excited. Terus apakah kita bakal terus-terusan hidup seperti ini? Bosen sebenarnya, muak sebenarnya, dan kayak kita cuman finding little fun things in our lives. Kenapa kita nggak bisa seluruhnya aja sih bahagia? Setelah school life kita harus kerja, tanda kutipnya. Apalagi yang paling dibanggain tuh jadi PNS, harus duduk di ruangan-ruangan. Tapi I have no idea where I have to go. Karena I used to be keluar cuman buat sekolah. I have nowhere to go. Lambatnya aku bikin KTP, itu menunjukkan bahwa aku bener-bener hate formal things. Formal things because it just doesn't make sense. Aku di kota kan, dan kayak di sini kan cukup mudah, aku bisa langsung ke kantor buat bikin KTP. Tapi dulu waktu di Bandung, waktu di kampung, korupsi itu sangat umum ternyata. bikin surat-surat kayak gitu yang harus dimiliki oleh kita dan merupakan hak kita, kalau itu tuh jadi gratis gitu. Ngerti gak sih maksud aku?
kewajiban kita buat memiliki itu, dan hak kita buat tidak membayar apapun untuk itu. Ngerti gak sih? Tapi setiap ada, kalau aku ya selalu ngedenger gitu, kayak ada yang mau bikin KTP, misalkan sepupu aku yang kayak gitu-gitu, bikin SIM yang kayak gitu-gitu, pasti aku selalu ngedenger harus bayar segini, harus bayar segitu. Misalkan ke kelurahan, nggak ada misalkan gak apa ya, gak aneh lah, aku juga kelurahan tuh sebenarnya ngapain sih. Terus tuh abis gitu ke kecamatan, katanya harus bayar segini, katanya, oh my gosh, kata aku dulu kan gak ngerti ya kan, waktu kecil banget tuh sama sekali gak ngerti tentang hal itu. Tapi pas aku ini lagi, ya Allah, kata aku tuh, apalagi yang digituin tuh orang-orang kecil gitu, orang-orang kita di kampung, orang-orang desa, dan masih sempet-sempetnya orang tuh gak punya empati, gak punya simpati buat tutup korupsi gitu sama hal begituan. Kayak korupsi itu memang kayaknya udah mendarah daging dari dulu kan buat orang-orang Indonesia, orang-orang yang serakah, orang-orang yang bodoh banget. Ini kayaknya emang gelap banget ya, gak apa, kulit aku juga gelap, and I love darkness. I'm so sorry. Normal things, formal things, I hate those things. Normal yang orang-orang bilang itu normal gitu, ngerti gak sih? Yang orang-orang sekarang bilang normal things, I think it doesn't exist. It just you nandain kayak gitu. Aku pikir untuk jadi pemenang di dunia ini adalah ketika kita ngejauh dari hal-hal normal yang mereka buat itu. Aku pikir incredible things about life is just to be unique, to be different, kayak gitu. Terus tuh yang kedua, enggak, aku mau bahas dulu. Ya kayak gitu kan, tadi aku bilang kayak aku kerja yang kayak gitu. Nah terus tuh ada yang kedua, aku tuh mempertanyakan sembuh dari penyakit mental. Nah kan penyakit mental tuh banyaknya kita kalau aku dulu kan baca Veronica Memutuskan Untuk Mati dari Paulo Coelho. Ini based on true story, dan yang aku tangkep ada 2 pasien, Veronica sendiri sama satu lagi aku lupa lagi namanya, yang mereka mendapatkan penyakit mental, panic attack sama apa ya. Kalau Veronica tuh aku gak tahu spesifik namanya. Itu tuh dikarenakan sama rutinitas yang setiap hari begitu terus. Aku mendapatkan kayak gitu. Dan Indonesia have the same pattern of it, overwork, rutinitas yang sama setiap hari. Dan ketika kita rest, kita tuh dianggap malas. Ketika kita rest, kita tuh dianggap apa ya, jelek deh pokoknya, gak boleh kayak rest tuh gitu. Ini gelap banget, gak kelihatan, masalahnya takut gak kelihatan aja. But I love like this, guling-guling. Nah kayak gitu, makanya aku selalu pengen kalau hidupku tuh berbeda setiap harinya biar aku gak stres. Nah ya yang aku temukan tuh ternyata kayak gitu, hidup dengan same pattern in every day. Dan ketika mereka ya, yang 2 pasien ini melakukan hal yang berbeda, atau ada hal yang berbeda di hidup mereka di dalam satu hari. Misalnya kalau misalkan mau detailnya, jam 10 tuh kita tuh bagian makan, tapi ternyata jam 10 ada yang nelpon, misalkan ya, ini yang kalau misalkan aku kurang tahu detailnya waktu itu, lupa lagi.
kayak gitu, itu menyebabkan panic attack yang kayak gitu-gitu. And it's normal things in our world now. They say it's normal. They say we have to be like that. They itu siapa? Elit, orang yang bikin sistem itu. Dan kita udah ketipu sama semua itu. Kita udah kita udah dicuci otak kalau kita harus kayak gitu. Karena setelah kita tuh harus kayak gitu, menguntungkan mereka, dan dunia udah di-set kayak gitu. Jadi orang-orang udah di-set kayak gitu, dunia juga di-set kayak gitu. Jadi kita gak bisa berhenti. Kita gak sekarang tuh aku masih bertanya-tanya gimana kita ngeberhentiin semua ini kalau dunia dari atasnya juga, tanda kutipnya, dunia kontrol dunia dari atasnya juga masih seperti itu gitu. Karena gini, misalkan kita berhenti kerja, misalkan kita berhenti kerja, kita cuman living our life, tapi kita gak bisa ini, kita gak bisa itu gitu sih. Bukan, memang ya, kalau aku susah sebetulnya sekarang tuh lagi trouble juga sama korelasi hidup yang aku pikirkan selama gap year ini dengan Islam, which is religion, atau bahkan Islam tuh aku harus put bukan sekadar religion atau hal yang ritual doang, tapi as my own way to live gitu. Way of life. Memang sebenarnya mungkin ya jawaban dari pertanyaan aku ini juga bakal menuju punya jawabannya di Islam. I'm sure for that, karena Islam langsung datang dari Allah, dan Allah has the answer, of course. Tapi aku pengen menyatakan pertanyaan ini dulu. Aku selalu pengen sebelum jawaban spesifik aku kayaknya tuh banget. Sebelum punya jawaban spesifik, aku selalu pengen ngerekap apa sebenarnya pertanyaan aku sebelum itu gitu, karena it's so complicated, karena semua hal tuh kadang-kadang berhubungan, tapi aku pengen semua hal itu tuh kepisah-pisah dulu gitu, ngerti gak sih? And I'm sure Islam has that answer that I have to learn about that, kayak gitu. Tapi kadang-kadang aku juga mikir juga, Islam memang rahmatan lil alamin, tapi dan dulu Islam, sistem Islam pernah hidup berbarengan dengan orang yang non muslim gitu. And it's so incredible to hear that. Tapi in these days, di zaman ini aku wondering gimana ya bisa selaras kita tuh gitu, bisa berbarengan. Oh my god, I love that. Terus tuh hilap deh. Tadi aku bilang tentang Veronica yang has the same pattern in life gitu. Dan aku pikir ketika mereka punya penyakit mental, dan burungkeun nya teteh hilap. Wah, hidung pisan coy. Tuh kelihatan gigi nah hungkul. Wah, tapi lucu. Ya, dan ketika aku lupa mau bilang apa. Nah, ketika kita sembuh dari penyakit mental itu, memang kita tuh harus ngapain lagi sih? Apakah kita harus di pattern itu lagi? Apakah kita harus di live itu lagi?
eh tunggu ya, kalau misalkan di sini, misalkan khususnya di Indonesia, apakah dengan sembuh penyakit mental terus kita balik lagi tuh kita merasa kita tuh harus seger lagi buat menjalani kehidupan yang sama seperti dulu? Ngerti gak sih? Seharusnya gini gak sih, kita tuh setelah sembuh kita tuh keluar dari pattern itu gak sih sebetulnya? Ya gak sih? Nah ini aku. Sebetulnya kita harus keluar dari pattern life in our past itu gak sih? Oh btw, bukan mental, apakah mental sama kejiwaan tuh sama ya? Aku lupa lagi. Pokoknya mereka Veronica dan pasien satu lagi itu tuh sampai ke ini kan, di rumah sakit jiwa gitu. Menurut aku kayak nggak mungkin gak sih kalau kita mau sembuh, udah sembuh, kita gak boleh balik lagi ke sana gak sih? Karena itu yang jadi sebab dari penyakit kita itu gitu. Kenapa orang-orang tuh berharap kalau misalkan kita ke psikolog terus tuh setelah itu coba jalani hidup yang normal lagi seperti yang dulu. They expect us to be fun with the same pattern of life again and again. It has no ending actually. Kayak jujur deh, beneran ya, pada akhirnya aku pengen living with my slow living in nature. Aku punya makanan sendiri, aku punya kebun sendiri, aku punya apa sih namanya, gelap pisan coy. Aku punya kebun sendiri, aku punya sumber daya sendiri ya gitu. Aku gak bergantung gitu. Itu yang mungkin bisa menghentikan sistem ini, bahwa kita gak butuh those expensive things that you use to feel yourself. Ya the elites ya gitu. Terus tuh hal-hal yang sebenarnya kita gak butuhin sama sekali, karena mereka nyuruh kalau kita, karena mereka bilang kalau kita tuh butuh itu, mereka nyuruh kita ngambil itu gitu. Karena kalau nggak ngambil, kalau kita nggak beli itu atau kita nggak melakukan itu, mereka tanda kutipnya mengancam atau menakut-nakuti dengan hal yang sebenarnya doesn't really make sense. Makanya ya di perkembangan zaman sekarang kayak aku udah ini aja udah aku tua banget aja, ya makanya banyak hal yang bener-bener aku pengen pelajari lebih banyak. Aku harap aku bisa menjalani hidup lebih berani, karena dengan pikiran-pikiran aku yang kayak gini, aku pengen aku sharing gitu sama orang-orang juga. I don't want to live like this forever. I don't want to be under the system that elites gave to us. Karena pada dasarnya aku yakin Allah gak nyiptain kita buat suffering kayak gini. Kita harus nyari jawaban. Kita harus nyari bagaimana sebenarnya kita harus hidup di dunia ini, biar kita juga bahagia di dunia dan di akhirat. Karena tanpa kita usaha kita buat bahagia di dunia,
ya atuh gak akan terkabul itu robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia it's not about getting richer, it's about how we feel better, we have peace in our hearts, we feel healthy. It's not about getting richer. It's not about getting richer. I promise it's not about that. Thank you. Yeah.